Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kita sudah masuk ke pertemuan 10 ya. Dan di pertemuan 10 ini kita akan bahas tentang transaminasi dan deaminasi. Nah, tapi saya yakin sekali ya, karena kan sudah mengerjakan tugas 9. Jadi untuk transaminasi dan deaminasi ini menjadi hal yang sudah mulai kalian terbiasa ya. Dan nah, saya sangat senang sekali meriksa tugas kalian, itu bagus-bagus seperti itu, dan mudah-mudahan jadi lebih tambah paham ya. Dan tentu saja jadi lebih tertarik dengan metabolisme. Oke, kita tengok apa yang dapat kita pelajari di temuan kali ini. Ya, jadi singkatnya adalah ketika kalian mampu menjelaskan proses deaminasi dan juga transaminasi dan juga turnover protein, maka eh, kemampuan yang kalian sudah dapatkan atau harus dapatkan di pertemuan kali ini seperti itu sudah tercapai. Ya, jadi setelah kuliah pada pertemuan kali ini seperti itu, kalian coba cek aja gitu ya. Mampu nggak kalian menjelaskan proses deaminasi? Mampu nggak menjelaskan transaminasi dan juga menjelaskan atau mendeskripsikan tentang turnover protein? Ketika itu mampu kalian lakukan, kalian sudah sukses melewati temu 10. Kayak gitu. Oke, kita coba tengok ya. Ya, ini secara general bagaimana sih si protein dan juga asam amino itu di metabolisme. Ya, bagaimana juga sih protein di tubuh kita itu ya, keseimbangannya itu dijaga. Karena kan tubuh kita tuh tiap hari ya sebenarnya juga berganti dan tanda kutip kulit ya. Ada kulit yang apa namanya yang terkelupas, ada rambut yang rontok, ya ada enzim yang itu persekian detik, ya ada juga beberapa protein struktural yang itu sekian menit itu sebenarnya itu perlu diganti ya, dan kita nggak menyadari itu ya, kita hanya bisa berkata ya alhamdulillah ya, syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesehatan seperti itu ya, sehingga kita bisa tanpa sadar ya kita tinggal makan dan sebagainya begitu ya, tapi juga dipengaruhi bagaimana kita makan. Artinya kalau kita makannya bagus, maka si turnover atau perubahan atau pergantian zat gizi dalam tubuh kita dalam hal ini misalkan protein itu tentu saja akan bagus seperti itu. Dan teman-teman sudah pelajari ya kan di tugas 9 bagaimana proses pencerna, proses pemasakan ya, ataupun proses pengolahan itu berpengaruh bagaimana si protein itu diserap, juga bagaimana komposisinya dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dari situ dan dapat insight bagaimana kita menjaga protein tubuh kita seperti itu dengan pengetahuan yang uh, saat ini seperti itu. Saya yakin pengetahuan tentang protein ini sebenarnya berkembang ya dengan adanya metabolomik dan sebagainya, sebenarnya lebih detail lagi ya. Artinya masih banyak area yang perlu kita pelajari, tapi dengan informasi yang kita sudah dapatkan dari jurnal yang kita bahas di tugas 9, itu kita juga dapat mengetahui. Setidaknya kita bisa mengambil hal yang dapat kita terapkan seperti itu ya. Ya, misalkan kalau teman-teman ingin menaikkan berat badan, ya sudah mengetahui bagaimana berapa gram asam amino tertentu, misalkan sinuloisin, ya bisa digunakan ya. Oke, jadi kembali ke gambar. Jadi sini banyak sekali ya yang dapat kita tengok gitu ya. Ada katabolisme dari si protein dan juga ada biosintesis. Ya, dan katabolisme ini melibatkan bagaimana si asam amino ini dipecah seperti itu dengan cara menghilangkan si ureanya ya, kemudian nanti membentuk alfa asid ya, sehingga nanti dari alfa asid nanti bisa jadi glukosa dan sebagainya seperti itu. Juga bisa sintesis metabolit non protein, misalkan hormon, purin, pemidin dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa kaitkan itu dengan dietetik ya, seperti itu. Nah, bisa juga untuk biosintesis ya. Ya untuk glikolisis dan juga TCA cycle intermediate itu bisa menghasilkan si asam amino yang bisa digunakan untuk sintesis dari protein tentunya, atau dari luar atau dari eksternal seperti itu. Ini secara garis besar seperti itu untuk metabolisme protein. Nah, di bagian kali ini saya ingin membahas bagaimana peran hati ya, dan kita sudah sangat
apa yang membahas peran hati ini dalam metabolisme itu sudah sangat ini sekali ya, sudah sangat berkali-kali diulang begitu termasuk dari metabolisme karbohidrat bahwa hati itu memang perannya luar biasa begitu. Sebagian besar bisa dikatakan ya, ya sebagian besar zat gizi itu masih pasti melewati hati. Kecuali kalau yang bentuknya lemaknya itu kan harus lewat limpa dulu dan sebagainya gitu. Tapi sebagian besar itu di hati. Dan hati ini mereka mampu melakukan semua jalur metabolisme gitu. Dan di kali ini kita lihat bagaimana sih hati ini punya tempat-tempat tertentu untuk mencerna ya, untuk mencerna si protein. Nah, teman-teman bisa nanti lihat di modul ada bagian-bagian hati tertentu yang itu memang khusus um, asam amino bercabang seperti itu ya. Ada juga yang dia khusus yang non bercabang dan sebagainya. Ini hati itu memiliki ini sendiri memiliki dia lobu-lobu sendiri seperti itu ya, itu uh, khusus ya uh, untuk saya adalah khusus menangani jenis-jenis protein tertentu atau asam amino tertentu. Karena asam amino kan punya banyak kategori ya kan, ada dari segi keasaman ya kan, dari segi apakah dia mengandung atau memiliki kandungan listrik ya, tak kutip, juga ada ion seperti itu, dan juga dia bercabang atau tidak bercabang dan sebagainya. Itu perlu dihandle dengan cara yang berbeda. Artinya setiap case-case protein itu atau asam amino itu dihandle dengan cara berbeda. Dan itu dipengaruhi oleh bagaimana tempatnya. Seperti itu. Nanti detailnya teman-teman juga bisa tengok di modul ya, yang udah disiapkan. Nah, di sini ya teman-teman juga bisa lihat di modul bahwa di bagian dari hati periportal dan juga perivenous ini ada region-region yang penting ya untuk metabolisme asam amino yang bercabang seperti itu. Nah, jadi sel hati kita itu yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengurai semua asam amino. Nah, tapi hampir sebagian besar, sekitar 57% asam amino yang diserap itu di katabolisme. Dan tentu saja hati merupakan tempat utama yang terjadinya katabolisme asam amino esensial. Ya, istilahnya bisa macam-macam. Ada essential amino acid kalau bahasa Inggrisnya ya. Ada juga indispensable amino acid dan sebagainya. Tapi kecuali asam amino rantai cabang. Ya. Jadi asam amino indispensable ini dapat digunakan untuk buat asam amino yang lainnya, ya kan, termasuk yang non esensial. Dan kecepatan katabolismenya itu berbeda-beda. Ya. Nah, asam amino rantai cabang di hati itu dikatabolisasi dengan sangat lambat. Tapi di otak dia cepat sekali, kayak gitu. Ya. Jadi hati itu tempat utama terjadinya metabolisme atau katabolisme asam amino esensial. Ya, kecuali asam amino rantai cabang itu bukan tempat utama, tapi terjadi juga di hati seperti itu. Tapi untuk asam cabang ini, asam amino rantai cabang itu banyak di otak. Nah, ini yang gambar tadi itu menunjukkan bahwa dari beberapa bagian hati, ya itu ada bagian berperan untuk asam amino tertentu. Misalkan di bagian periportal, ya, tadi kita tengok di sini, ya periportal, ya. Nah, ini khusus untuk ya semua asam amino kecuali glutamat dan aspartat. Sorry. Yang metabolisme semua asam amino kecuali glutamat dan aspartat yang di metabolisme di bagian perivenous. Jadi glutamat itu di periportal, kalau aspartat di perivenous. Artinya memang hati menghandle jenis asam amino itu berbeda-beda. Nah, teman-teman jadi coba cek glutamat dan aspartat, kira-kira jenis asam amino yang mana yang dari segi kategori, ya, apakah mereka asam, basa, netral, atau mereka yang memiliki atau mereka bercabang. Ya, itu jawab dijawab sendiri, bisa kalian tuliskan di catatan kalian ya.